datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, ya Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan, kami menghimbau untuk Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini selama ibadah berlangsung tidak melepas masker. Sekali lagi kami menghimbau Bapak Ibu saudara yang beribadah dari awal sampai akhir untuk tidak melepas masker. Kita percaya semua kita dipelihara, disertai oleh Tuhan.
Yang percaya bilang amin. Amin. Semua yang di rumah juga yang percaya bilang amin, yang di sini juga amin. Amin. Semua yang mengalami penyertaan Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala Bapak Ibu, saudaraku, dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Tuhan, Engkau baik bagi kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu untuk datang membuka hati kami, membawa korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah korban syukur kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Buka hati kita bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama juga yang ada di rumah, nyanyikan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
kebaikannya, buat kesetiaannya yang tidak pernah dapat kita ukur di dalam kehidupan kita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Lebih luas dari samudra, Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku satu kali lagi dengan lebih sungguh-sungguh puji Dia. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu tak tertandingi, kasih-Mu tak terlukiskan di hidupku. Betapa lebat, betapa dahsyat, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih-Mu di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah syana karaya shandarabo, biarlah bayasi lihat hidupku Tuhan, lihat hidupku hari ini ada karena-Mu, karena kebaikan-Mu yang tak berbatas di hidupku Tuhan. Sebab ini yang ku tahu, betapa panjang, betapa lebar, tinggi dan dalamnya kasih Allahku yang Kau tunjukkan bagiku. Itu yang buat hatiku bersyukur, itu yang buat hatiku bersyukur Tuhan. Haleluya,
tidak pernah ada batasnya dalam kehidupan kami. Buat kasih yang menerima kami, buat kasih yang selalu ada untuk membebat setiap kami, buat kasih yang selalu memperbaharui kami, buat kasih yang selalu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Betapa hati kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, siapa percaya engkau dicintai Tuhan dengan kasih yang sejati, perlahan-lahan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi, bukan hanya yang di sini tetapi yang di rumah juga. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku jemaat sendiri nyanyikan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, baik Tuhan hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku satu kali lagi katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yang alami kebaikan Tuhan, sorak-sorai Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sejati. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan dengan mantap. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sore hari ini kami mau bernyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan kami yang dahsyat. Kami tahu Engkau hadir bagi kami Tuhan. Hey!
Bapak Ibu saudaraku. Kasih-Nya dicurahkan. Yes. Sambutlah Dia Juru Selamat. Hey, bersoraklah. Katakan. Hey, kami bernyanyi. Bangun Bait Kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun Bait Kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kami bawa korban yang terbaik bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, angkat kedua tanganmu, terima anugerah-Nya bagiku. Kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia Juru Selamat. Bersoraklah. Bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Bangun Bait Kudus-Nya. Di tempat ini Yesuslah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun Bait Kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari persembahkanlah. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari sama-sama sorakan, nyanyi, amin. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hari sore hari ini lebih lagi kita semangat untuk memuji Tuhan. Raja di atas segala raja hadir buat setiap kita semua. Sama-sama. Raja mulia. Yes. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Siap-siap dari saudaraku, semua. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah.
paling meriah bagi Dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kaulah Tuhan kami, Allah kami. Terpujilah Engkau. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku, tidak ada satupun yang dapat menyaingi Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya Dia pribadi, satu-satunya Tuhan, juru selamat kita yang hidup. Yesus namanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Sembah Dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku,
ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang seminggu ini Tuhan. Dan ketika kami boleh hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah atas setiap hidup kami. Biarlah firman yang hari ini boleh kami dengar Tuhan, boleh mengubahkan kehidupan kami, membangun kehidupan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Urapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17, kita baca ayat yang ke-50. Ya, 1 Samuel 17 ini adalah kisah yang menarik ya, dan sering kita dengar, sering kita baca, yaitu di mana Daud ya, seorang yang biasa bahkan masih muda dikatakan, tetapi berhasil mengalahkan seorang raksasa yang ditakuti semua orang, ditakuti semua prajurit Israel pada waktu itu, dan Daud berhasil mengalahkannya. Dan saya percaya kemenangan Daud ini akan memberikan satu kekuatan kepada kita semua. Saya percaya apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan pasti menyediakan kemenangan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Ya, orang Filistin itu adalah Goliat. Dengan umban dan batu, ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Tema renungan kita hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Dan kita akan belajar dari tokoh ya di dalam 1 Samuel 17 ini yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Daud dari bacaan ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan kemenangan yang luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi kita semua ya. Ada masalah, persoalan, pergumulan hidup, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah hari ini kita belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kemenangan yang Daud alami juga menjadi bagian bagi kita semua. Baik dalam ekonomi, masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, juga di dalam masalah keluarga, ya, masalah kesehatan, semuanya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, coba kita melihat satu hal yang istimewa yang bisa kita lihat di dalam bacaan 1 Samuel 17. Nanti Bapak Ibu bisa sempatkan waktu untuk membaca seluruhnya, ya, mulai ayat 1 sampai ayat ke-58. Ya. Di situ kisah yang luar biasa. Apa yang menjadi kelebihan Daud sehingga Daud bisa mengalami kemenangan yang luar biasa? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Daud adalah orang yang menghormati Tuhannya. Ya. Daud ini adalah seorang gembala, ya, bahkan dia seorang anak bungsu. Saudaranya ada 3 yang ikut menjadi prajurit dari bangsa Israel, mengikuti Saul pada waktu itu, seorang raja yang dipimpin Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Saul. Dan 3 orang saudaranya ini sedang ada di dalam pertempuran pada waktu itu. Daud hanya mendatangi atau ada di dalam medan pertempuran karena dia disuruh oleh ayahnya untuk menjenguk saudaranya untuk mendapatkan kabar berita. Tetapi bagaimana seorang yang Daud yang sebetulnya bukan prajurit, tiba-tiba dia harus menghadapi Goliat? Kenapa tiba-tiba dia maju menghadapi Goliat? Karena pada waktu dia di sana, dia mendengar bahwa Goliat, tentara Filistin ini, mencemooh, mengolok-ngolok barisan tentara Israel. Dan bagi Daud, cemooh kepada bangsa Israel adalah sama dengan cemooh kepada Tuhannya. Di dalam ayat 26, 1 Samuel 17, dikatakan demikian. Siapakah bagian B ya? Ayat 26 bagian B. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi alasan Daud untuk berperang maju melawan Goliat ini karena dia tidak terima, atau dengan kata lain dia membela kehormatan dari Allah yang dia sembah. Inilah kunci pertama hidup berkemenangan, yaitu memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan secara sederhana bisa dikatakan bahwa adalah orang yang tidak membuat malu nama Tuhan, Tuhan kita, yang tidak
yang bisa menjaga nama baik Tuhan kita melalui kehidupan kita, sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Ya, saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika kita seorang bapak atau ada orang tua yang memiliki anak, dan kedapatan anak ini senang mencuri atau merampas atau minta-minta kepada orang karena ingin mendapatkan sesuatu yang orang tuanya belum memberikan kepada dia. Tentu ini membuat malu orang tuanya, mencoreng kehormatan orang tuanya. Bahkan kalau kita melihat bahwa kita punya anak, kemudian anak ini berkata jorok, berkata kotor di lingkungan teman-temannya, kita bisa mengerti bahwa kita ini sebagai orang tua malu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat, mungkin anak-anak sudah mulai dewasa, berkeluarga masing-masing, kemudian bertengkar, memperebutkan hanya masalah harta, uang, pekerjaan mereka bertengkar, berselisih paham. Sebagai orang tua pasti malu. Dan bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kita lihat perselisihan di antara banyak anak-anak Tuhan. Kita lihat kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak mencerminkan siapa Tuhan kita, yang membuat malu nama Tuhan kita. Dan kalau kita melihat tulisan yang ditulis dalam Alkitab, sejarah mengatakan bahwa bangsa Israel gagal mengalami kemenangan dan selalu mengalami kekalahan dalam hidup mereka, di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati Tuhannya. Mereka tidak punya rasa hormat kepada Tuhannya. Suatu waktu ketika bangsa Israel masih dipimpin hakim-hakim, yaitu pada waktu itu Imam Eli dan anaknya Hofni Pinehas. Mereka berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, ya Filistin yang dihadapi oleh Daud ini. Dan seharusnya Tuhan itu berjanji untuk menyertai mereka. Seharusnya mereka bisa mengalahkan Filistin. Dan mereka bawa tabut itu, tabut Allah itu yang gambaran atau lambang kehadiran Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada kemenangan. Selama itu mereka mengalami seperti itu. Tetapi hari itu mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat bahwa kehidupan Imam Eli dan anak-anaknya adalah kehidupan yang tidak menghormati Tuhannya. Mereka memperlakukan korban persembahan kepada Allah dengan seenaknya. Mereka hidup sembarangan. Mereka tidak menjaga kekudusan hidup. Sampai Tuhan berfirman demikian di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ini peringatan keras bagi kita semua. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati kata Tuhan. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Dan Tuhan memperingatkan terus bangsa Israel ini. Sampai kalau kita baca di dalam akhir perjanjian lama, dalam kitab Maleaki, di situ kembali Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada perbudakan. Dan kemudian Tuhan bebaskan. Tetapi ketika dibebaskan, mereka hidup sembarangan lagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Melalui Nabi Maleaki, Maleaki 1 ayat 6 dikatakan demikian, Tuhan menegur dengan keras. Dia katakan demikian, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini, mari miliki rasa hormat. Hormati Tuhan kita. Seringkali kita menempatkan Tuhan hanya sebagai juru selamat kita. Seringkali kita menempatkan Tuhan hanya sebagai penolong kita, sebagai sumber berkat kita, sebagai perlindungan kita, sebagai pembela kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Raja yang maha mulia, yang harus kita hormati dalam kehidupan ini. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu. Tadi kita nyanyikan lagu, Yesus Raja, kita bersorak-sorai. Dia Raja. Tapi kita harus mengerti arti Raja, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Raja adalah pribadi yang harus kita hormati di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita membaca Goliat ini, musuh ini, bukan hanya berbicara tentang masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup ini, masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga dan sebagainya. Tetapi Goliat juga menggambarkan musuh, yaitu diri kita, keinginan-keinginan kita,
hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, karakter-karakter yang jelek dalam kehidupan kita. Ini musuh yang harus dikalahkan, harus diperjuangkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya, harusnya ini menjadi agenda utama bagi kita sebagai orang percaya. Karena kekristenan, anak-anak Tuhan, Tuhan menebus kita. Dia memulihkan kita untuk dikembalikan menjadi rancangan semula, yaitu segambar dan serupa di dalam kehidupan kita. Karakter kita harus menunjukkan karakter ilahi, karakter Kristus. Dengan demikian, maka kita bisa mencerminkan atau menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Di dalam kata-kata, sikap, dan perbuatan kita, kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Jadi ketika kita memiliki rasa hormat, saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau hidup kita ini diperbaharui terus menerus. Kita ini ciptaan, dikatakan orang yang percaya adalah ciptaan yang baru. Hidup yang diperbaharui. Dan kalau kita baca firman Tuhan ini berkata, ketika Goliat datang kepada bangsa Israel dan mereka mulai mengolok-olok mencemooh bangsa Israel. Dikatakan selama 40 hari lamanya. Ini adalah gambaran. 40 hari berbicara tentang sepanjang masa hidup kita. Ada satu proses di mana kita harus terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan ini. Berapa lama kita sudah menjadi anak Tuhan? Berapa lama kita sudah menjadi orang-orang percaya? Maukah kita berubah dalam kehidupan ini? Karakter yang buruk kita tinggalkan. Kebiasaan yang jelek kita tinggalkan. Semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita tinggalkan dan kita mau memperbarui hidup kita. Itulah arti menghormati Tuhan kita. Kunci yang pertama, Daud adalah orang yang menghormati Tuhannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan dalam 1 Samuel 17 ini, kita bisa melihat bahwa Daud adalah seorang yang sangat mempercayai Tuhannya dan mengandalkan Tuhannya. Di dalam ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Ketika Daud datang menghadapi Goliat, dan Goliat mulai menghina Daud. Daud berkata demikian. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Daud seorang yang tidak berpengalaman perang. Tapi dia berani melawan Goliat. Karena dia tahu, dia bisa mengandalkan Tuhannya. Sebutan kita saja orang-orang percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kita selalu berkata, kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ini yang kita perkatakan. Tetapi kalau kita meneliti kehidupan ini Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita ini ada di dalam ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita baca selama 40 hari ketika Goliat menantang bangsa Israel, prajurit Israel ini Bapak Ibu. Ketika mereka mendengar suara Goliat, mereka lari ketakutan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan yang mereka yang sembah adalah Tuhan yang sama. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Sama. Tetapi Daud berbeda. Seorang pribadi yang benar-benar bisa mengandalkan Tuhannya. Kenapa Daud begitu berbeda Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Daud bisa mengandalkan Tuhannya. Karena Daud mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia mempunyai satu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia kenal cara kerja Tuhannya. Dia kenal perasaan Tuhannya. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya dia bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur Daud, Mazmur yang sebagian besar ini tulis oleh Daud, kitab Mazmur ini. Kita bisa melihat di sana bagaimana ada satu hubungan yang begitu indah antara Daud dengan Tuhan. Dan ini nanti kerjakan dilakukan sehingga dia bisa mengenal. Saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
ketika, atau bisa dikatakan seberapa kenal kita dengan Tuhan, seberapa besar pula lah kita bisa mempercayai Dia. Seberapa besar, seberapa jauh kita kenal Dia, sebesar itulah kita bisa mengandalkan Tuhan kita. Dan Daud mengenal. Kenapa? Karena Daud selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang disebut ketika kita minggu lalu kita mendengarkan firman di tempat ini, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ada kapasitas iman dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita bisa mempercayai Tuhan kita. Seberapa besar kita bisa mengandalkan Tuhan kita. Itu tergantung kapasitas kita. Dan untuk memperbesar kapasitas, dikatakan kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Rest dalam hadirat Tuhan. Ini yang dikerjakan oleh Daud. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, disitulah ada satu hubungan kita dengan Tuhan. Ada komunikasi kita dengan Tuhan. Disitulah kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga hidup kita bisa mempercayai Dia. Sehingga kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Menghadapi masalah persoalan, kita bisa mengandalkan siapa Tuhan kita. Di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, ada sesuatu yang indah. Kita bisa bangun komunikasi. Kita bisa berbicara kepada Tuhan. Mengeluarkan segala ungkapan isi hati kita. Melalui apa? Doa. Doa ini bukan hanya sekedar kita datang meminta sesuatu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita datang untuk supaya menyampaikan permohonan kita. Tetapi doa ini adalah bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Kembali ke Mazmur kita lihat tulisan-tulisan Daud ini. Saudara. Berisi apa? Seruan dari hatinya kepada Allah. Tentang semua yang ada di dalam berbagai macam hal yang dialami oleh Daud. Dia sampaikan kepada Tuhannya. Tetapi bukan hanya itu. Di Mazmur kita bisa melihat di dalam doa-doa yang disampaikan. Bahwa Daud, kita bisa melihat ada ungkapan kasih dia kepada Tuhan. Ada ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Ada penyesalan di situ. Ada pujian di sana. Ada penyembahan di sana. Inilah doa. Kita bisa berbicara pada Tuhan. Dan bukan itu. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita harus memandang firman Tuhan. Bukan sekedar tulisan yang berisi tentang perintah-perintah dan hukum. Tetapi kita harus melihat, memandang, dan mendengar firman Tuhan. Sebagai sapaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai sapaan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya. Sebagai sapaan Tuhan kepada kita sebagai sahabatnya. Sebagai sapaan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Sebagai kekasih hatinya. Kita harus benar melihat bahwa firman Tuhan adalah Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita bisa lihat di dalam kehidupan Daud. Mazmur yang pertama ditulis. Dia tuliskan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dalam hadirat Tuhan. Ada satu hubungan yang luar biasa. Kita berbicara, kita mendengar firman Tuhan. Allah berbicara kepada kita. Melalui ini semua, hadirat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Maka kita bisa semakin mengenal Dia. Dan setelah mengenal Dia, apa yang terjadi? Kita pasti punya pengalaman bersama dengan Dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kata-kata mendengar ini Bapak Ibu. Mendengar firman Tuhan ini bukan hanya sekedar mendengar. Mendengar itu artinya mendengar dan mengerti, memahami. Mengalami firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ketika Daud menghadap Saul dan berkata, Tuanku jangan tawar hati, aku akan melawan Goliat ini. Dan Saul ngomong, engkau tidak mungkin menang melawan Goliat. Apa yang dikatakan Daud? Hamba-mu ini sudah biasa. Ketika hamba-mu mengembalakan domba-domba, dia berkata, aku ini punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang aku sembah. Dia Tuhan yang selalu memberikan aku kemenangan, yang membela. Meskipun aku kecil, meskipun aku seolah tidak berdaya, aku kenal siapa Tuhan kita. Dia katakan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu
Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mari bangun pengenalan kita akan Tuhan. Selalu tinggal dalam hadirat Tuhan. Jangan lupakan doa, pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan menyebabkan kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Daud bisa mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar dia mengenal Tuhannya, tetapi dia juga mengenal siapa dirinya. Ini penting Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Banyak orang yang seolah-olah mengenal siapa dirinya, tetapi enggak. Sesungguhnya kita belajar dari Daud. Daud berkata di dalam ayat 26 bagian B tadi dikatakan demikian. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Perhatikan kata-kata yang bersunat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bagi Daud ini adalah satu pernyataan. Siapa engkau? Aku ini umat pilihan Tuhan, milik Tuhan. Karena sunat adalah tanda. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, di dalam kitab Kejadian ditulis. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. Menjadi perjanjian yang kekal turun-temurun. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Dan Tuhan memberikan janji-janji yang luar biasa. Ada perjanjian antara Abraham dan keturunannya dengan Allah pencipta langit dan bumi. Bukankah ini luar biasa? Dan sebagai tanda itu maka Tuhan katakan, kalau engkau mau mengikat perjanjian ini, maka engkau dan seluruh keturunan laki-laki harus dikerat kulit katanya. Sunat adalah tanda bahwa mereka bangsa Israel adalah milik kepunyaan Tuhan. Umat kepunyaan Tuhan. Dan Daud sedang berkata, Daud kenal siapa dirinya, dia tahu siapa dirinya. Dia adalah umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dia tidak memandang kelemahannya. Dia tidak memandang kekurangannya. Dia tidak memandang ketidakmampuannya. Dia tahu Tuhan pasti bela dia. Karena dia adalah umat milik Tuhan yang pasti dijagai, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita semua yang ada di sini, juga semua yang mendengar di rumah, dimanapun Anda berada. Kita harus mengenali siapa diri kita. Kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Dia mati untuk memiliki kita menjadi umat kepunyaannya sendiri. Milik kesayangannya. Dia berikan Roh Kudusnya sebagai tanda sunat itu. Supaya Roh Kudus itu memeteraikan kita semua. Bahwa kita adalah milik Tuhan. Siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu? Amin. Itu adalah meterai bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Orang-orang yang istimewa, yang disayangi, yang dicintai, yang dipelihara, dilindungi, dijagai, dan dibela oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Supaya orang percaya kita harus mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan. Diri kita ini, nilai diri kita, jati diri kita, identitas kita tidak tergantung apa yang kita miliki. Mungkin hari ini ada beberapa yang mengaku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki modal untuk mengakukan usaha. Aku tidak memiliki koneksi untuk membangun satu usaha bisnis. Aku tidak memiliki kemampuan dan sebagainya. Diri kita, siapa diri kita tidak tergantung hal itu. Kita harus memandang seperti Tuhan memandang kita. Diri kita tidak tergantung apa kata orang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika Daud ada di pertempuran, di medan pertempuran itu, dia tidak diperhitungkan. Kakaknya ngomong begini, ngapain kamu ke sini? Urus saja domba-domba kambingmu itu. Kenapa kau tinggal kambing dombamu ini? Tidak diperhitungkan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saul mengatakan kau tidak mungkin menang. Diremehkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bukan itu saja, Daud dihina oleh Goliat musuhnya. Hari ini mungkin saudara tidak diperhitungkan oleh keluarga saudara sendiri. Diremehkan oleh banyak orang. Bahkan dihina. Tidak dianggap.
Tetapi kita harus mengerti bahwa diri kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita harus memandang diri kita seperti bagaimana Tuhan memandang kita. Bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa kita ini istimewa, berharga, dan dikasihi oleh Tuhan. Kita ini dijaga Tuhan seperti biji matanya sendiri, dilindungi, dibela. Karena kita milik kepunyaan Tuhan. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah atas setiap kita. Jangan pandang kelemahan kita, jangan melihat kemampuan kita, tetapi biarlah kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang. Sehingga dalam hidup ini kita tahu, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun perkara dalam hidup ini. Ketika kita mengerti, kita mengenal Tuhan kita mengenal siapa diri kita, maka kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan saya percaya, firman Tuhan menjamin, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang selalu berharap kepadanya. Itu yang kedua. Daud adalah seorang pribadi yang mempercayai dan mengandalkan Tuhannya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam bacaan 1 Samuel 17 kita bisa mengerti bahwa Daud ini punya tujuan yang jelas. Ini berbicara mengenai prioritas hidup. Ketika dia masuk dalam pertempuran, dia tahu untuk apa kalau dia melawan Goliat dan menang. Dia tahu. Ketika bangsa prajurit dari tentara Israel ini berhadapan dengan Goliat, tidak ada satupun yang berani melawan Goliat. Saul memberikan satu, saya katakan iming-iming. Siapapun yang bisa mau maju dan mengalahkan Goliat. Maka dikatakan demikian dalam ayat 25. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi Daud berperang untuk menang, bukan untuk mendapatkan ini. Dia melakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi dia mempunyai satu tujuan yang jelas. Dia katakan kepada Goliat ini, ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya, perhatikan, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Daud punya tujuan yang jelas ketika dia mengalahkan Goliat. Dia berkata, supaya semua orang tahu bahwa Israel punya Allah. Seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Dan ayat 40 katakan, supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hari ini ada doa-doa yang belum dijawab, pergumulan yang belum dijawab Bapak Ibu. Ada masalah-masalah, ada Goliat-Goliat tantang di depan kita yang belum dijawab. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, ketika pekerjaan kita diberkati, ketika bisnis kita kemudian diberkati Tuhan secara luar biasa, untuk apa semua ini? Apa tujuan kita? Bapak Ibu, kalau kita ditanya tentang tujuan, seringkali kita bingung. Coba hari ini, sore hari ini, saya tanya, apa sih tujuan hidup kita? Kita bekerja keras, kita berdoa, minta supaya pekerjaan diberkati, keluarga dipulihkan, sakit disembuhkan, dan sebagainya. Itu semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada
menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Siapa yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan mau terus membangun hidup kita dengan menghormati Tuhannya, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Korea pasyakana rama korea maka. Inarama kara pasyake narama korea maka. Orang yang menghormati Tuhan akan selalu berusaha hidup di dalam kebenaran dan selalu berjuang untuk memperbarui kehidupannya, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Segala kebiasaan buruk, apalagi dosa-dosa yang kita kerjakan, kita harus hidup dalam pertobatan. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat, hati yang terbuka Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Mari mohon belas kasihan Tuhan. Mulai angkat persembahan, sembah Dia. Oh, Dia masih kiaramu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja malam sore hari ini Tuhan. Engkau jamah lawat kami umat-Mu ini Tuhan. Milik kepunyaan-Mu yang Kau sayang, Kau lindungi Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan untuk hidup kami berubah semakin hari semakin baik di hadapan-Mu Tuhan. Mari ambil kesempatan sembah Dia. Korea masih kiarama, Korea masih kinaramu. Haleluya, sembah Dia. Izinkan Roh Kudus bekerja sore hari ini. Buka hati kita semua. Oh, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja sore hari ini, melawat kita semua. Oh, ya masyakara makoria nama kala masyakara. Perhatikan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, inilah kunci kemenangan dalam hidup kita. Apapun yang kau hadapi hari ini, pergumulan seberat apapun, sebesar apapun raksasa dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah pergumulan hidup kita, Tuhan sanggup memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami semua boleh memiliki rasa hormat kepada-Mu Tuhan. Dan firman-Mu berkata, siapa yang menghormati Engkau, Engkau Tuhan akan menghormati mereka. Dan kami percaya Tuhan, semua yang ada di tempat ini juga semua yang mendengar akan mengalami terobosan dalam hidup ini Tuhan. Hidup kami akan diubahkan. Kami mau berjuang Tuhan. Kami mau berubah, diperbarui dari hari ke hari Tuhan. Mari Tuhan, Allah Roh Kudus Engkau yang menolong kami. Mampukan kami semua Tuhan.
Mampukan kami Tuhan, tunjukkan kasih-Mu, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa setiap masa pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikannya Tuhan. Yang sakit pasti Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan buka jalan. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, yang sudah lemah, putus asa, Tuhan berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, nyatakan semua dalam hidup ini Tuhan. Mereka kami semua dalam milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati koordinator tempat ini Pak Henry. Berkati kami semua Tuhan. Pakai kami semua hamba-hamba-Mu untuk kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan yang terbaik. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, bersatu hati kita akan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Firman yang sudah menegur dan memberkati hidup kami. Kami percaya biar melalui firman-Mu ini kami boleh menjalani hari-hari kami, sebab kami tahu kami disertai, kami dicintai, kami dikasihi oleh Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan yang terbaik karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada satu pengumuman Bapak Ibu Saudaraku, untuk minggu depan ibadah raya akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie Basir. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari saya undang bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat hadirat-Mu untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan jamahan-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan berkat-Mu melalui firman-Mu. Sehingga kami yakin dan iman kami berkata saat ini, hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu.
Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau sinari negara ini dengan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Bebaskan, jauhkan dari segala bencana, dari segala sakit penyakit terutama COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau akan melindungi negara ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin negara ini. Dan juga Engkau berkati terutama Bapak Gembala kami beserta seluruh anggota rumah tangganya. Berkati para diakon, diakones, worship leader, pemain musik, soundman serta multiamen. Dan semua yang terlibat pelayanan untuk malam hari ini. Engkau berikan mereka iman yang selalu setia di dalam melayani Engkau. Mari saudara sebelum pulang angkatlah kedua tanganmu. Sikawara wara 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 wara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan serta kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Terimalah itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra yaitu Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Allah